bacakan beberapa soal yang kalau bisa saya jawab, kalau enggak silakan kalau bertanyakan. Afwan izin pertanyaan, bagaimana cara kita memahami bahwa Nabi mengajarkan beberapa agama dan perkara dunia dengan hadis Nabi yang pernah menjelaskan bahwa kalian tidak mengetahui perihal urusan dunia kalian. Jazakumullahu khairan. Antum yang pernah membaca buku dari guru kita Fadilatul Ustaz Abdul Hakim bin Abdul Abdul Hafizahullah, bukunya judulnya Telah Datang Zamannya. Buku ini sangat bagus ya, buku ini kecil, judulnya Telah Datang Zamannya. Di mukadimah beliau menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul tentang berita yang akan didapati oleh manusia itu dibagi menjadi 4 ya. Pertama, telah terjadi dan tidak akan berulang. Yang pertama, telah terjadi dan tidak akan berulang. Artinya apa? Itu telah terjadi pada masa Rasul dan kemudian tidak akan berulang sepeninggalnya Rasul. Tidak akan berulang. Salah satunya dia berita tentang masalah Rasulullah SAW diutus. Karena setelahnya tidak akan ada nabi lagi. Karena Rasul mengabarkan apa? La nabi ya ba'di. Tidak ada nabi setelah ini kan berita dari Rasul. Maknanya adalah apa? Kalau ada yang ngaku-ngaku nabi setelah nabi wafat, maka ini dusta. Kan mudah. Pernah terjadi dan tidak akan pernah berulang. Yang kedua, kata Fadilatul Ustaz, pernah terjadi pada masa Rasul dan masih berjalan hingga saat ini. Berita-berita tentang apa saja? Tentang keadaan manusia, tentang fitnah, tentang akhir zaman dan lainnya pernah disampaikan. Di antaranya adalah mengenai ketika menjelaskan tanda-tanda kiamat kecil. Ya, tanda-tanda kiamat kecil. Banyaknya perzinahan, banyaknya musik, ya kan? Kemudian merajalannya riba. Ini sudah dulu juga riba ada, dulu juga zina ada, dulu juga musik itu ada. Tapi kemudian apa? Sampai sekarang masih tetap ada, dan itu bagian daripada tanda kiamat. Yang ketiga, ya, tidak terjadi pada masa Rasul, tapi terjadi pada masa sepeninggalnya Rasul. Artinya Rasul tidak mengalami masalah itu. Dan ya kan masalahnya. Handphone zaman Rasul ada enggak? Ya kan, teknologi yang ada, pesawat, masalah. Ini kan urusan dunia. Tapi apakah Rasul tidak mengisyaratkan akan itu semuanya? Jadi ketika Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunya, kalian itu lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Artinya tentang apa yang memang dipakai oleh manusia setelah saya ini apa gitu. Zaman Rasul memang unta, kendaraan, kuda dan lain-lainnya. Ya. Tapi kemudian terus ya teknologi itu terus dia berjalan dalam perkara dunia. Maka masalah bid'ah itu bukan masalah apa dunia, tapi masalah apa? Ibadah, ya kan? Dalam perkara agama, bukan perkara dunia. Maka ketika ada seorang kiai, seorang ustaz yang mengatakan itu yang ngomongin bid'ah itu suruh haji saja, hajinya naik unta. Ini gak paham dia, ya kan? Justru dia yang tidak paham. Unta itu adalah perkara yang memang tidak terkait dengan apa? Tidak terkait dengan ibadah haji kan? Haji pun jalan kaki boleh nggak? Boleh. Dulu orang tua naik getek juga bisa. Tahu getek ya? Bambu diikat-ikat terbang udah sampai sana terus di laut. Ya bahasa saya gitu. Artinya pakai perahu kecil aja bisa. Kalau memang itu nyampe ke sana, itu boleh. Tapi cara ibadah hajinya harus sama sebagaimana ibadah hajinya Rasul. Miqat ya harus dari tempat yang ditunjuk oleh Rasul. Pakaian ihram ya seperti itu, gitu kan. Mengenai nyampe ke sananya mau pakai pesawat, pakai kereta, pakai apa, ini urusan dunia. Antum lebih tahu, kata Rasul. Ya. Cara apa lagi misalkan? Cara mengawinkan kurma jantan dengan kurma betina. Kurma. Rasul pernah melihat ya di kota Madinah itu luar biasa, kurma itu tumbuh subur-subur
tidak sebagaimana yang Rasulullah pernah apa? Pernah lihat di kota Mekah. Maka diajarkan. Oh ternyata ini harus disilakan antara ini dengan ini. Maka setelah itu tunggu waktu begitu besarnya. Maka antum a'lam bi umuri dunia. Artinya Rasulullah SAW ya dalam hal ini tidak mencela perkara-perkara yang bersifat seperti itu, yang itu bisa membantu dalam proses kita menegakkan agama. Sebagai orang besar mengatakan, Ustaz, haji tinggal di apartemen yang jauhnya 2 kilo dari Masjidil Haram atau umroh gitu ya, mana yang lebih utama? Dengan umroh dia di hotel bintang 5 yang turun dari lift langsung Masjidil Haram, mana yang lebih utama? Ya kembali lagi innamal a'mal binniyat, kan gitu. Kalau kemudian dia 2 kilo jalan setiap berangkat itu udah bubar sholat, dapat pahala nggak kira-kira? Dapat pahala jalannya, sholatnya, ya kan? Kemudian apa capeknya dan lain-lainnya. Langkah kakinya betul dia dapat pahala dan itu tidak dinafikan, ya kan? Tapi yang baru turun dari lift lantai 15 turun gitu ya, sambil nunggu lift banyak orang turun terus sampai di lantai dasar baru keluar langsung Masjidil Haram. Dapat dia mungkin kalau bisa sholat sunnahnya dulu, gitu kan? Dia tumanina, nggak keringetan, nggak apa gitu kan? Ikhlas betul dia jalannya. Ikhlas, dan pahala nggak? Dan pahala. Jangan kemudian apa? Dibedakan naik angkot dengan naik liftnya, gitu. Jalan kaki dengan liftnya dibahas, jangan. Karena itu adalah wasilah, cara orang untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah. Gitu. Sering orang terkadang seperti itu. Kalau Ustaz pasti banyak yang pahalanya lebih banyak yang jalan 2 kilo dari sana. Iya, kalau bolak-balik kemudian dia apa itu marahin pembimbingnya, oh hotelnya jauh Ustaz, ini bayaran murah kan gitu. Ya kan? Nah ini salah satu contoh saja gitu ya. Jadi perkara agama, perkara dunia, dua-dua jadi dijelaskan oleh Rasul. Tapi karena ada perkara yang memang apa? Rasul sudah wafat dan itu terjadi setelahnya Rasul, maka itu kan kita lebih mengetahuinya. Gitu. Mungkin dulu Rasul ketika menulis, ya udah tulis hadis, ya kan? Atau awalnya tulis Al-Quran. Maka menulis pakai apa? Dengan segala macam tulis, di pelepah kurma, di ini, di tulang, di apa kan gitu. Kemudian terus berjalan waktu, tulisan-tulisannya di tulang tidak lagi sulit. Toh sudah ada mesin tik, tulis di mesin tik, kotak, tiap malam ditulis. Ya kan? Ini programnya kemudian lambat, muncul komputer, DOS. Ganti itu dan mesin tik ganti. Muncul lagi sekarang yang baru, muncul lagi sekarang yang baru. Apakah itu tercela? Ya kan? Tentunya tidak. Karena itu dijalankan, itu namanya ada kemaslahatan untuk bisa menegakkan agama al-masalih al-mursal. Ya, dan ini harus dipahami masalah seperti itu. Ada memang berita dari Rasul yang keempat itu ya belum pernah terjadi pada masa Rasul dan barangkali kita tidak mengalaminya, tapi akan dialami detik-detik menjelang hari kiamat. Berita tentang munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, ya kan? Adanya Imam Mahdi, Ya'juj dan Ma'juj. Terus apa lagi itu banyak kan? Berita seperti itu. Jangan sampai kemudian Ustaz sekarang Dajjal ada di tengah-tengah kita Ustaz. Yang mana tunjukkan kalau Dajjal ada enggak hidup ini sekarang? Dibantai semua sama Dajjal. Karena Dajjal nggak mau kita sujud kepada Allah. Kemudian ditafsirkan, oh Dajjal itu pemimpin yang zalim, yang apa? Ini mengada tafsirannya. Ya. Nah, jadi perkara ini adalah perkara yang tidak bertentangan bahwa Rasul menjelaskan tentang perkara agama, Rasul menjelaskan tentang perkara dunia. Berkaitan dengan masalah dunia, ada yang memang pada masa Rasulullah itu hidup
dan itu dijelaskan ada yang memang kejadiannya setelah Rasulullah wafat, dan perkara ini kita yang mengalaminya. Selama penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat, maka kita boleh menggunakannya